Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Beberapa hari sebelum Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka kasus Harun Masiku, sebenarnya ada kasus lain yang ramai dibicarakan terkait dirinya, yaitu kasus terkait Emiliana Indri atau dikenal juga sebagai Yola. Dia disebut-sebut sebagai perempuan selingkuhan Hasto. Menariknya lagi, Yola ini adalah istri Heru Dewanto, seorang pebisnis dan politisi teman Hasto. Heru bukan orang sembarangan, dia adalah wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia di bidang pendidikan dan kebudayaan. Di pemerintahan, Heru juga menjabat sebagai staf khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan daya saing. Heru dan Hasto juga berada dalam gerbong yang sama sebagai tim pemenangan Ganjar dan Mahfud MD. Yang dijadikan sebagai bukti perselingkuhan adalah foto dan video yang menunjukkan kedekatan Hasto dan Yola. Di foto mereka nampak berdiri berdekatan dan Hasto memegang pundak Yola. Di video mereka nampak berjalan berdua di sebuah kafe dan Hasto terlihat setengah merangkul bahu Yola. Apa ini bukti yang cukup bahwa mereka berselingkuh? Tentu saja tidak. Foto dan video itu menunjukkan mereka sangat akrab, tapi ya sebatas itu. Tapi yang membuat ini nampak sebagai sebuah skandal adalah kata-kata yang disampaikan narator konten yang menyebar di medsos. Sangat mengarahkan kita sebagai penonton untuk percaya bahwa Hasto memang berselingkuh. Sebenarnya cerita bahwa Hasto berselingkuh sudah cukup lama saya dengar. Tapi terus terang, saya sendiri tidak mau begitu saja percaya dengan gosip semacam ini. Saya tidak suka dengan Hasto, tapi Hasto juga tidak boleh difitnah. Dalam hal ini hanya karena Hasto nampak akrab dengan Yola, tidaklah berarti mereka berselingkuh. Gaya politik gosip semacam ini adalah gaya politik recehan. Bagaimanapun, kenapa saya angkat ini sebagai ilustrasi awal? Karena saya merasa PDIP sekarang sedang menjadi sasaran tembak akibat apa yang dilakukan mereka selama ini. Mungkin bisa kita sebut sebagai karma. Disebarkannya tuduhan perselingkuhan itu adalah wujud kemarahan banyak orang pada Hasto dan PDIP. Hasto memang terus-menerus berusaha menghabisi lawan-lawannya dengan cara kotor. Dan karena itu lawan-lawannya juga nampak tidak merasa perlu bermain dengan cara yang bersih. Saya adalah orang yang pernah jadi korban apa yang saya anggap permainan kotor Hasto. Saya misal ingat apa yang saya dengar dan saya percaya tentang ancaman Hasto terhadap saya ketika saya mengkritik PDIP berulang kali tahun lalu. Saya diminta ketemu dengan Ketua PSI Giring Ganesha. Giring merasa khawatir ketika melalui jalur tertentu ia mendapat peringatan dari Hasto. Menurut Giring, Hasto mengancam kalau Ade Armando tidak berhenti mengkritik PDIP, dia akan bongkar foto-foto yang menunjukkan kejahatan yang pernah dilakukan Ade Armando. Giring bertanya kepada saya, apa memang ada kejahatan yang selama ini tidak diketahui publik? Saya bilang tidak ada. Dan saya katakan, saya tidak takut dengan apa yang diancamkan Hasto. Giring nampak puas dengan jawaban saya dan menurutnya saya berhak untuk terus bersuara kritis terhadap siapapun, termasuk kepada PDIP. Itu pengalaman saya yang pertama. Pengalaman kedua, tahun lalu saya digugat perdata oleh Hasto dan Yasona Lauli. Nilai gugatannya luar biasa, mencapai 201 miliar rupiah. Mereka juga menuntut agar rumah saya disita oleh pengadilan. Saya harus menjalani proses pengadilan selama hampir 1 tahun sebelum akhirnya saya dinyatakan bebas oleh hakim. Yang ingin saya katakan, Hasto adalah tokoh politik yang bisa melakukan apa saja untuk menghabisi lawan politiknya. Karena itu ketika Hasto sekarang berusaha dijatuhkan dengan penyebaran kasus perselingkuhan, saya anggap itu sebagai sekedar karma. Begitu juga dengan ketetapan bahwa ia menjadi tersangka kasus Harun Masiku. Kasus Harun adalah kasus korupsi yang relatif kecil dibandingkan mega korupsi lainnya. Ini cuma menyangkut penyuapan 800 juta rupiah terhadap anggota KPU. Salahnya, Harun itu merasa harus melarikan diri sampai bertahun-tahun. Padahal para terpidana dalam kasus ini sekarang sudah keluar dari penjara. Kalau saja Harun tidak kabur, dia mungkin saja juga masuk penjara dan sekarang pun sudah hidup bebas. Dan kalau Harun tidak kabur, mungkin sekali nama Hasto tidak terbawa-bawa. Tapi masalahnya,
nasi sudah menjadi bubur. Sekarang Hasto harus menerima karma terhadap apa yang dilakukannya. Bagaimanapun ini bukan saja menjadi penyakit Hasto tapi juga PDIP. Saya melihat PDIP memang terus-menerus melakukan serangan yang ujung-ujungnya melahirkan efek yang justru menghantam diri mereka sendiri. Misalnya saja, PDIP menuduh ada pihak-pihak yang berusaha dengan menggunakan istilah mereka mengawut-awut PDIP, terutama terkait penyelenggaraan kongres mereka pada Maret 2025 nanti. Sekitar 10 hari yang lalu misalnya hadir berbagai spanduk dan baliho yang secara spesifik menyerang Megawati. Dalam spanduk itu dikatakan Megawati adalah pengkhianat partai dan ketum ilegal. Sangat keras. Untuk itu Megawati sampai memerintahkan siaga 1 kepada Satgas PDIP jelang Kongres PDIP yang bakal digelar pada 2025 nanti. Salah seorang pimpinan DPP PDIP, Deddy Sitorus, menyatakan ini adalah upaya sistematis dan terstruktur untuk menyerang PDIP. Tidak mungkinlah dilakukan masyarakat biasa, katanya. Dalam konferensi pers, Deddy bahkan menyatakan sependapat dengan wartawan yang menganggap kampanye ini terkait upaya Jokowi mengobok-obok atau mengacak-acak PDIP. Jadi Deddy tidak eksplisit menyebut nama Jokowi, tapi dia dengan sengaja menyatakan setuju kalau ada yang menuduh Jokowi berada di belakang kampanye negatif ini. Sayangnya bagi Deddy, tembakannya berbelok arah. Alih-alih bersimpati pada PDIP, banyak orang yang justru menganggap kampanye anti Megawati ini justru datang dari dalam PDIP sendiri. Dari berbagai percakapan yang saya ikuti, saya menangkap setidaknya ada 4 kemungkinan tentang siapa yang diduga berada di belakang kampanye itu. Kemungkinan pertama, kampanye dilakukan oleh mereka yang anti PDIP dan yang lazim disebut adalah pemerintah atau kubu Jokowi. Kemungkinan kedua, kampanye dilakukan para mantan anggota PDIP yang dipecat PDIP bersama-sama dengan Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution. Kemungkinan ketiga itu mungkin dilakukan faksi-faksi dalam PDIP sendiri yang memang mengharapkan perubahan karena sudah merasa jengah dengan dominasi elit tertentu dalam tubuh PDIP. Tapi sekarang bahkan ada kemungkinan keempat yang mengandung tuduhan yang jauh lebih tajam. Ada anggapan bahwa kampanye ini adalah rekayasa yang dilakukan pimpinan PDIP sendiri untuk menimbulkan image bahwa PDIP dizalimi penguasa atau bahkan Jokowi. Dengan kata lain, orang tidak bersimpati dan malah menuduh ini sebagai permainan kotor PDIP. Contoh terakhir adalah soal serangan PDIP terhadap kenaikan PPN 12%. Banyak pimpinan PDIP mengecam keras kenaikan PPN tersebut. Tapi sekarang sikap keras PDIP itu malah jadi bahan tertawaan. PDIP justru kini disebut sebagai munafik dan hipokrit. Masalahnya, banyak pihak menunjukkan bahwa saat proses kelahiran Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan pada 2021 yang antara lain mengatur kenaikan PPN, PDIP adalah salah satu dari sekian partai lainnya yang mendukung kenaikan pajak tersebut. Kutipan berbagai media yang menunjukkan PDIP dulu menganggap kenaikan PPN diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menyebar viral kembali. Satu-satunya partai yang menolak kenaikan PPN adalah PKS. Jadi kata para pengkritik, kemana aja PDIP selama ini sehingga tiba-tiba saja ingin terlihat heroik menolak dengan keras kenaikan PPN. Rangkaian contoh itu menunjukkan bagaimana upaya PDIP mengarahkan opini publik tentang diri mereka saat ini berbalik arah. PDIP sangat perlu introspeksi diri. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.